Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome to my channel dengan aku Rahmi Fika Ulia. Di video kali ini aku mau berbagi nih sama teman-teman mengenai tips dan trik sukses UTBK SBMPTN 2020. Penasaran bagaimana tips dan triknya? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, sebelum aku berbagi tips dan trik sukses UTBK SBMPTN 2020, sebelumnya aku bakalan berbagi sama teman-teman mengenai informasi-informasi terkait dengan UTBK SBMPTN 2020. Untuk informasi yang pertama, di mana di UTBK 2020 materi yang diujikan itu hanya materi TPS ya teman-teman, atau tes potensi skolastik. Nah, di mana di TPS ini bakalan diukur bagaimana penalaran teman-teman, bagaimana cara berpikir teman-teman dalam menjawab masalah di soal. Nah, biasanya di TPS ini materinya berupa matematika sederhana, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi, intinya di TPS ini bakalan diukur bagaimana cara berpikir dan penalaran teman-teman gitu. Nah, jadi gimana nih dengan materi fisika, biologi, dan kimia untuk bidang IPA, dan juga materi ekonomi, geografi, sosiologi untuk di bidang IPS. Nah, untuk materi tersebut tidak dimasukkan di UTBK 2020 ya teman-teman. Nah, untuk materi tersebut tidak dimasukkan di UTBK 2020. Nah, gimana nih teman-teman yang udah belajar capek pagi siang malam, dia udah memperjuangkan ini dan itu untuk belajarnya, teman-teman tenang saja, karena nanti ketika di kuliah teman-teman juga akan mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan bidang IPA maupun di bidang IPS di awal bangku kuliah teman-teman. Jadi untuk sekarang yang udah belajar, teman-teman bisa simpan terlebih dahulu materi yang telah teman-teman pelajari gitu. Untuk informasi yang kedua, untuk seluruh peserta UTBK SBMPTN 2020 hanya diizinkan mengikuti ujian selama 1 kali saja. Dimana di tahun sebelumnya teman-teman bisa mengikuti ujian sebanyak 2 kali. Dan nanti teman-teman bisa memilih nih nilai yang mana yang bakalan teman-teman pilih untuk mendaftar SBMPTN. Oke teman-teman, sekarang aku bakalan nih berbagi tips dan trik sukses UTBK 2020. Nah, untuk tips yang pertama, teman-teman harus tahu jurusan dan PTN mana yang bakalan teman-teman tuju. Nah, kenapa demikian? Karena di UTBK 2020 pendaftaran UTBK dan SBMPTN-nya dilakukan secara bersamaan. Untuk pemilihan jurusan, aku memiliki tips nih buat teman-teman. Pilihlah jurusan berdasarkan minat dan kemampuan teman-teman. Jangan memilih jurusan itu berdasarkan gengsi atau terlihat keren di hadapan orang lain gitu. Karena semua jurusan itu sama ya teman-teman, tergantung teman-teman mau jadi mutiara atau hanya sebagai pelengkap di jurusan tersebut. Nah, misalkan teman-teman minat nih di jurusan A dan teman-teman benar-benar mampu juga di jurusan A, maka teman-teman harus tetap pilih jurusan A. Nah, sekarang gimana nih cara menentukan bahwa teman-teman itu benar-benar mampu di jurusan A atau jurusan B ataupun jurusan tertentu. Nah, sebelum teman-teman mendaftar UTBK SBMPTN, terlebih dahulu teman-teman harus minimal mengikuti 1 kali tryout. Nah, karena dengan teman-teman mengikuti sekali tryout, teman-teman bisa mengetahui berapa passing grade teman-teman sekarang gitu. Nah, dengan demikian teman-teman bisa memperkirakan dengan passing grade segitu, teman-teman bisa nggak sih lulus di jurusan di PTN yang teman-teman inginkan. Nah, jika misalkan passing grade teman-teman masih rendah, teman-teman juga bisa memperkirakan kira-kira dengan belajar aku bisa nggak sih mencapai passing grade
tersebut. Nah, selain itu, teman-teman juga harus mengetahui dan mengenali siapa aja saingan teman-teman. Karena bisa aja kalau passing grade teman-teman udah melebihi permintaan, tapi saingan teman-teman memiliki passing grade yang lebih tinggi daripada teman-teman. Dan hal itu juga akan bisa membuat teman-teman gagal di UTBK SBMPTN. Nah, itu untuk tips yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua, di tips yang kedua ini bakalan aku wanti-wanti banget kepada teman-teman untuk pendaftaran UTBK SBMPTN. Daftarlah UTBK SBMPTN tersebut di awal waktu ya teman-teman. Kenapa aku wanti-wanti hal tersebut? Karena jika teman-teman mendaftar di awal waktu, teman-teman bisa akan bebas memilih tanggal berapa, jam berapa, dan di lokasi mana teman-teman bakalan ujian gitu. Nah, jadi kalau teman-teman daftar awal waktu, teman-teman bisa memperkirakan tanggal sekian, aku udah pas nggak ya, aku udah oke nggak ya belajarnya gitu. Nah, tips dari aku untuk menentukan tanggal ujiannya tuh, pilihlah tanggal ujian di tanggal akhir-akhir ya teman-teman. Untuk mendaftarnya teman-teman aku sarankan di awal, tapi untuk ujiannya aku sarankan teman-teman mendaftarnya di akhir gitu. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman daftar di akhir, teman-teman nih biasa nih kalau ada temennya udah ujian, bisa teman-teman tanya soalnya seperti apa, modelnya kayak mana sih yang masuk gitu. Bukan nanyain soal, tapi menanyakan bagaimana model soal yang masuk. Kemudian teman-teman juga memiliki waktu belajar yang sangat panjang gitu, dan itu mungkin udah oke banget untuk persiapan teman-teman menghadapi UTBK SBMPTN. Nah, kemudian untuk jam, aku saranin untuk teman-teman mendaftarlah di jam pagi. Kenapa teman-teman disarankan di jam pagi? Karena di jam pagi itu teman-teman masih fresh, nggak ada pikiran ataupun nggak ada gangguan yang akan merusak pemikiran teman-teman ketika teman-teman bakal ujian. Nah, untuk lokasi ujian, aku sarankan teman-teman pilihlah lokasi ujian yang dekat dengan tempat tinggal gitu. Nah, kenapa demikian? Karena jika teman-teman milih lokasi ujian yang jauh, takutnya teman-teman telat dan bisa jadi teman-teman gak bakalan diizinkan untuk mengikuti ujian. Nah, lalu gimana nih dengan teman-teman yang rumahnya jauh dari lokasi ujian? Nah, untuk teman-teman yang rumahnya jauh dari lokasi ujian, teman-teman bisa numpang di rumah saudara atau sanak famili yang dekat dengan lokasi ujian. Atau juga teman-teman bisa numpang di kosnya senior teman-teman yang dekat lokasinya dengan lokasi ujian. Nah, itu tips yang kedua. Teman-teman, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga, aku benar-benar sarankan kepada teman-teman untuk belajar ya teman-teman. Karena nggak ada hasil yang instan ya teman-teman. Kalau ada nih yang bilang, aku nggak belajar kok, tapi aku lulus. Nah, mungkin itu dia lagi hoki aja, atau hoki itu hanya satu dari jutaan orang yang mendapatkan hoki ya teman-teman. Tapi umumnya orang-orang yang lulus UTBK SBMPTN itu adalah orang-orang yang mau belajar gitu. Nah, untuk belajar teman-teman jangan belajar SKS. Bagi teman-teman yang biasa nih ujian atau ulangan yang belajar SKS, untuk UTBK SBMPTN teman-teman jangan pernah belajar SKS gitu. Karena materinya banyak. Kalau teman-teman belajar SKS teman-teman bakalan pusing, dan pada saat hari ujian teman-teman bakalan kehilangan apa yang teman-teman pelajari gitu. Teman-teman yang memiliki uang berlebih bisa tuh untuk belajar di bimbingan belajar gitu. Nah, di sana teman-teman akan belajar mengenai soal-soal berkaitan dengan UTBK SBMPTN. Nah, bagi teman-teman yang memiliki low budget, nggak ada uang untuk bimbel, apalagi dengan di tengah situasi pandemi corona saat ini, aku saranin teman-teman bisa membeli buku-buku UTBK SBMPTN. Mungkin di toko buku itu banyak sekali untuk dijual. Nah, bagi teman-teman yang juga tidak memiliki budget untuk membeli buku, teman-teman bisa cari nih soal-soal di internet. Nah, bagi teman-teman yang gak suka membaca atau lebih suka menonton, teman-teman juga bisa nih belajar melalui akun channel aku ini. Kebetulan untuk video-video aku selanjutnya, aku bakalan bahas
mengenai soal-soal UTBK SBMPTN gitu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu tips dan trik dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Boleh teman-teman gak bakalan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku. See you on my next video. Dadah!